Perkenalkan, nama saya Trianto dari kelompok Keilmuan Fisika Teoritik Energi Tinggi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan menyampaikan materi relativitas di dalam fisika dasar untuk topik relativitas panjang atau untuk topik kontraksi panjang. Kita mulai dengan asumsi bahwa Anda sudah mempelajari postulat Einstein dan juga dilasi waktu. Nah, sekarang kita membahas kontraksi panjang. Nah, kontraksi panjang adalah salah satu konsekuensi dari postulat Einstein. Nah, kontraksi panjang itu menyatakan bahwa panjang sebuah batang menurut seorang pengamat yang bergerak terhadap batang dalam arah sejajar batang itu lebih pendek daripada panjang batang menurut pengamat yang diam terhadap batang. Nah, batang ini bisa diganti dengan sembarang objek. Nah, karena panjang batang itu relatif terhadap pengamat, maka ada nilai panjang yang berbeda untuk pengamat yang berbeda. Maka panjang batang menurut pengamat yang diam terhadap batang itu dinamakan proper length atau panjang yang tepat, sering diberi simbol L0. Dan panjang batang menurut pengamat yang bergerak terhadap batang itu diberi simbol L. Ini bukan proper length. Nah, tentunya antara L dan L0 itu ada relasi, dan relasinya akan terkait dengan pergerakan batang atau pergerakan pengamat yang satu relatif terhadap pengamat yang lain. Nah, kita ingin cari relasi antara L dan L0. Nah, untuk itu kita meninjau sebuah pesawat yang bergerak ke kanan dengan kecepatan tetap V. Nah, di dalam pesawat ada penumpang, namakan A, atau ini sebagai pengamat A. Lalu di bumi, di permukaan bumi ada pengamat B, dan di dekat pengamat B itu ada menara yang akan dipakai untuk acuan penentuan waktu tempuh. Nah, menurut A, panjang pesawat itu adalah L0. Kenapa? Karena A diam terhadap objek. Jadi panjang pesawat menurut A adalah proper length L0. Dengan demikian panjang pesawat menurut B itu tentunya bukan L0 tapi L. Nah, selanjutnya sekarang kita meninjau pergerakan pesawat, itu akan berkaitan dengan pergerakan pesawat. Ada dua peristiwa. Peristiwa sampainya ujung depan pesawat di atas menara, dan peristiwa sampainya ujung belakang pesawat di atas menara. Nah, kita mengetahui di dalam dilasi waktu bahwa selang waktu yang proper itu berkaitan dengan peristiwa itu berlangsung di tempat yang tetap atau menurut pengamat yang diam terhadap peristiwa. Jadi dalam kasus B mengamati bahwa waktu saat ujung depan pesawat sampai di A dan ujung belakang sampai pesawat sampai di atas menara ini itu ada selang waktu delta T. Nah, delta T-nya adalah delta T0 karena peristiwanya itu ada di menara ini, dan menara itu diam terhadap B. Jadi selang waktunya itu kita namakan delta T0. Dengan demikian selang waktu sampainya ujung depan pesawat di atas menara dan ujung belakang pesawat di atas menara menurut A itu bukan delta 0 tapi delta T. Nah, itu menurut A itu sebenarnya bisa ekuivalen dengan selang waktu sampainya menara di bawah ujung A dan selang waktu sampainya menara berada di bawah A, di bawah ujung belakang maksudnya. Jadi dengan demikian peristiwanya itu terjadi di ujung depan dan ujung belakang. Jadi tempat yang berbeda. Maka selang waktunya delta T. Nah, jadi menurut pengamat A, panjang pesawat L0 dan selang waktu sampainya ujung-ujung pesawat di atas menara adalah delta T, maka L0 adalah V delta T. Kenapa? L0 adalah jarak yang ditempuh, katakanlah pesawat itu menempuh
jarak L0 itu selama waktu delta T, dan pesawat bergerak dengan kelajuan V, maka L0 sama dengan V delta T. Menurut pengamat B, pesawat panjangnya L0, selang waktu sampainya ujung-ujung pesawat di atas menara adalah delta T0, maka L sama dengan V delta T0. Pesawat menurut B itu juga bergerak dengan kelajuan V, jadi sama. Oke. Nah, kita peroleh dua formula di sini. Kalau kita pendingkan, maka L dibagi L0 itu sama dengan delta T0 dibagi delta T. Dan menurut dilasi waktu, delta T itu sama dengan gamma delta T0. Sehingga delta T0 dibagi delta T adalah sepergamma, maka kita peroleh L sama dengan L0 dibagi gamma. Pada kecepatan kelajuan yang sangat rendah, V jauh lebih kecil dari C, maka L dengan L0 itu mendekati nilai yang sama, karena gamma mendekati nilai 1. Jadi pada kelajuan rendah itu kontraksi panjang tidak akan mudah untuk dideteksi. Nah, jadi kita peroleh formula kontraksi panjang, perlu diperhatikan apa artinya L. L adalah panjang objek menurut pengamat yang bergerak terhadap objek. Jadi menurut pengamat yang bergerak terhadap objek. Dan L0 itu adalah panjang objek menurut pengamat yang diam terhadap objek. Jadi acuannya objek, ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi panjang objek menurut pengamat yang bergerak terhadap objek lebih pendek daripada panjang objek menurut pengamat yang diam terhadap objek. Atau menurut pengamat yang bergerak bersama-sama objek. Jadi itu yang kita dapat sampaikan. Nah, ini sebagai contoh, Anda bisa sebagai latihan lah ya. Kalau misalkan ada sebuah batang panjang proper length-nya 1 meter, kita ketahui, lalu diletakkan di pesawat ini. Nah, kalau ada penumpang namanya Tono, kalau ada orang lain namanya Tini di permukaan bumi, diam di permukaan bumi, maka menurut Tono panjang batang ini berapa, menurut ini panjang batang berapa. Kalau pesawat ini bergerak dengan laju 0,6 C. Nah, hal yang sama, sekarang batang itu ada di bumi. Nah, menurut ini panjang batang berapa, dan menurut Tono panjang batang berapa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.